hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Kilometer 7 dan semua yang boleh menyaksikan ibadah online sekolah minggu hari ini, Minggu 18 April 2021. Nah, senang sekali Kak Sari bisa bertemu dengan kalian semua dan tentunya senang sekali hari ini kita bisa beribadah memuji Tuhan di ibadah sekolah minggu GKPS Kilometer 7. Gimana? Udah siapin hatinya? Udah siapin posisi duduknya, Alkitabnya di mana? Kemudian apa lagi ya yang kita butuhkan untuk ibadah? Yang pasti yang paling penting kalian harus menyiapkan hati ya. Karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Nah, kali ini kita mau sama-sama angkat dulu satu pujian kita ya. Kita mau masuki hadirat Tuhan, sama-sama kita katakan memasuki gerbangnya ya. Yuk kita sama-sama angkat pujian kita, memasuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita masuki ibadah kita, mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak.
Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar yang menyediakan segala kebutuhan kami. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan Tuhan kepada kami. Kiranya Roh Kudus hadir dalam persekutuan ibadah ini, membangkitkan jiwa serta membangunkan hati kami, supaya mampu menyaksikan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jalan serta Yesus di pagi, siang, sore, malam, dimanapun kita berada. Bersama anak-anak Tuhan pasti selalu berjalan bersama Yesus. Apapun yang boleh kita hadapi, selalu saja jalan serta Yesus. Yuk kita mau memuji menyembah Tuhan dengan lagu pujian kita, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Sekarang kita akan mendengarkan Dasatita. Nah, minggu ini kita akan sama-sama melihat Dasatita atau Taurat ketiga. Yuk kita sama-sama mau baca seperti yang ada di layar kalian. Ya, Taurat ketiga bahasa Indonesianya dulu, kemudian nanti diikuti dengan bahasa Simalungunnya. Oke, yuk sama-sama. Harus ikut ya. Oke, Taurat ketiga. Nggak ada suaranya, kedengaran sampai sini. Yuk, lebih keras. Taurat ketiga. Yes, sama-sama. 2, 2, 3. Ya, Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekarang bahasa Simalungunnya. Yuk, sama-sama. 2, 2, 3. Ya. Tita patoluhon. Lang malo sobuton goraninay bata, anggolang tiba jujur nih. Aihona uhumni do magira sagala namarhapungkon gorani. Yuk, ya jadi kita harus hati-hati dalam menyebut nama Tuhan, bukan hantu. Oke? Keputusan terbesar yang pernah kita buat dalam hidup adalah mengikuti Yesus. Baik yang masih kecil, maupun yang sudah besar, maupun opung, ataupun mama, papa kita semuanya. Ketika kita mengikuti Yesus, itu adalah keputusan yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Nah, ayo kita sama-sama puji Tuhan, kita nyatakan statement, kita nyatakan keputusan kita katakan, mengikuti Yesus, keputusanku. Adik-adik, sekarang kita tiba untuk boleh sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini. Nah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 133. Ya, bukan 113 gitu deh. Oke, yuk Mazmur 119 ayat 133. Ya, boleh dilihat di layar kalian. Mari kita boleh baca sama-sama. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Sekali lagi ya, Kak Sari akan mengecilkan suara Kak Sari dan suara kalian lebih keras. Oke? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Good job. 좋아요. Shalom adik-adik.
Kita akan berdoa syafaat. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kita berdoa yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Biarlah ibadah pada hari ini dapat meneguhkan iman kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan iman yang luar biasa. Bapa di dalam surga, kami mau menaikkan doa-doa permohonan kami. Tuhan, Engkau tahu saat ini masih di dalam suasana COVID-19. Tuhan, selaku anak-anak Tuhan yang penuh dengan iman, kami yakin kami akan menjaga diri kami supaya kami terhindar dari COVID-19. Bapak yang baik, kami mengingat orang tua dari Kak Sari saat ini terbaring di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada orang tua dari Kak Sari, papanya ya Tuhan Yesus, supaya papanya Kak Sari boleh sembuh secara total dan bisa melayani Tuhan dan juga memuji nama Tuhan. Bapa, berkati orang tuanya, berikan orang tuanya kesehatan. Begitu juga dengan Kak Sari dan juga Kak Tika, supaya mereka dapat menyenangkan hati Tuhan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, kami mau mengingat peristiwa-peristiwa kejadian yang lalu ya Allah. Ada korban banjir di NTT, ada kejadian di Canang Belawan. Biarlah Tuhan yang melihat kejadian-kejadian tersebut dan memberikan iman yang teguh kepada teman-teman kami yang ada di NTT maupun yang ada di Canang Belawan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka khususnya ya Allah, supaya mereka dapat menjalani kehidupan mereka sehari-hari dan melakukan aktivitas mereka secara baik. Bapak yang baik, kami mau berdoa khususnya untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini tetap setia di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami yakin anak-anak sekolah minggu sampai saat ini jenuh ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang memberikan ketenangan hati kepada mereka. Tuhan berikan kepada mereka ya Allah anak-anak sekolah minggu kesehatan, supaya adik-adik kami boleh merasakan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Dan khususnya ya Tuhan Yesus, berkati orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Kami yakin ya Allah, orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita yang luar biasa untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami yakin Tuhan yang memberikan iman yang teguh kepada mereka. Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang tetap setia melayani Tuhan sampai dengan saat ini. Tuhan, sekalipun kami merasakan kejenuhan, tapi kami yakin bahwa Tuhan yang memberikan tugas dan juga panggilan kepada kami pribadi lepas pribadi. Hilangkan kejenuhan kami ya Allah dalam melayani Tuhan, supaya kami tetap setia untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, di mana kami melangkah, di mana kami melihat, di mana kami melakukan karya-karya yang luar biasa, di luar dari rumah Tuhan ini, di luar dari rumah kami, itu semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati orang tua kami ya Allah, berkati kami sebagai ibu di rumah maupun di sekolah ya Allah, apapun profesi kami, biarlah Tuhan yang memberikan keteguhan iman kepada kami. Sekalipun kami ya Tuhan di dalam pekerjaan kami merasakan kejenuhan ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kejenuhan kami ya Allah, supaya kami dapat menciptakan karya-karya yang luar biasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan yang memberkati ucapan syukur kami tersebut, supaya memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, apapun yang kami rasakan,
Biarlah Tuhan yang melihat hati kami pribadi lepas pribadi. Benar ya Tuhan, seperti lagu pujian yang kami naikkan kepadamu, kami benar-benar mau mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan, sekalipun kami muda, tua, ataupun dalam lanjut usia, kami tetap hanya mengikuti Tuhan Yesus saja. Ampuni dosa kami ya Tuhan Yesus, yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan, yang tugasnya untuk memberkati orang lain dan juga menjadi berkat bagi keluarga kami maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik Skala Minggu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama boleh menyiapkan hati kita. Kita mau katakan, saya mau ikut Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan lagu, Saya Mau Ikut Yesus. Shalom. Nah, adik-adik, hari ini bersama dengan Kak Ima, kita akan membahas tentang hidup dalam Kristus. Kemudian, anak Tuhan rendah hati. Nah, kira-kira apa ya hubungannya hidup dalam Kristus dengan anak Tuhan yang rendah hati? Nah, kita mau bahas dari ayat Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, arahkan hati kami dan layakkanlah hak kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami dapat betul-betul mengerti dan dapat menerapkannya dalam hidup kami nantinya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, oke. Teman-teman, kita mau baca dulu Kolose 2 ayat 6-7 ya. Nah, kita baca bersama-sama. Kolose 2 ayat 6-7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, di ayat ini banyak banget ya sebenarnya maknanya. Nah, tapi supaya adik-adik mudah mengerti, kakak punya beberapa gambar yang bisa menjelaskan. Kita lihat gambar pertama. Nah, di gambar ini kan kita bisa lihat nih, banyak anak-anak yang sangat akrab dengan Tuhan Yesus. Mereka damai sekali. Mereka dengar-dengaran cerita sama Tuhan, kemudian mereka nyaman untuk di dekat Tuhan. Begitu juga dengan diri mereka yang menerima Tuhan untuk ada di dekat mereka. Nah, hidup di dalam Kristus itu kayak gimana sih? Nah, adik-adik, kan kita udah baca tuh, percaya dan bergantung dengan kekuatan Tuhan. Begitulah hidup dalam Kristus. Karena kalau misalnya Tuhan itu kan kuat, Tuhan itu bisa semuanya. Dia bisa ciptain hewan, bisa ciptain tumbuhan, dan dia ciptakan kita manusia. Otomatis berarti pasti Tuhan tahu dong semua kehidupan kita itu. Dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang mau kita lakukan, kesulitan apa yang kita hadapin. Semuanya itu Tuhan tahu. Nah, karena itu kita itu harus tetap bergantung sama Tuhan. Kita itu harus dekat terus sama Tuhan supaya Tuhan bisa jagain kita. Dengan kasih sayang Dia, Tuhan itu setia loh. Dia nggak pernah mau tinggalkan kita. Nah, berbeda dengan manusia yang cenderung punya keterbatasan. Manusia itu nggak selamanya mampu mengurus dirinya sendiri. Nah, kemudian manusia itu juga bisa jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, kita harus terus terikat sama Tuhan dan kita harus selalu dekat-dekatan dengan Tuhan. Kayak di Mazmur pertama ayat 3 loh, ingat nggak? Kita baca bareng-bareng yuk. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, gitu juga dengan kita sebagai manusia. Kalau misalnya pohonnya tadi kan, ditanam di tepi aliran air sehingga dia bertumbuh dengan baik. Kira-kira kenapa ya dia harus di tepi aliran air? Nah, air itu kan makanan buat tanaman. Nah, jadi seperti itu juga dengan iman kita. Supaya iman kita tetap bertumbuh, kita harus dekat dengan sumber kita. Sumber kita itu apa? Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus tetap terikat dan terus terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus saling berhubung dan kita harus rajin untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Kayak gimana caranya? Kita bisa berdoa, kemudian kita bisa memuji Tuhan, dan kita bisa rajin-rajin renungan tentang firman Tuhan. Nah, oke, kita mau lanjut ke gambar yang berikutnya. Nah, di gambar ini kita bisa lihat nih, ada anak-anak yang pegang tangan Tuhan dengan sangat eratnya. Kemudian di gambar yang di kiri, ada gambar Tuhan Yesus nih, yang mengambil tangan anak-anak untuk mengajaknya berjalan bersama. Nah, dengan hidup erat dengan Tuhan, kita mampu melakukan segala perkara. Tuhan pasti bimbing kita untuk melakukan semua perkara, dari yang ringan sampai yang paling berat. Nah, gitu juga dengan kehidupan kita ya. Kita harus tetap terikat sama Tuhan, supaya kita bisa andalkan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kita. Oke, nah kita mau lihat gambar selanjutnya. Nah, masalahnya pada zaman sekarang adalah kita sering melakukannya tanpa Tuhan loh. Lihat nih anak-anak yang di dalam gambar nih. Yakin nih,
bisa sendiri? Dia nanya nih, bisa nggak sendiri nih? Dilihat nih dari pandangan sebelah mata. Kira-kira bisa nggak ya? Nah, kalau misalnya kehidupan kita sendiri sebagai manusia, pasti nggak bisa lah. Kita itu kan punya keterbatasan, kita bisa jatuh. Nah, kalau misalnya kita nggak dekat dengan sumber kekuatan kita malahan makin lama bisa makin terprosok ke bawah. Kira-kira juga ya, kalau kita nggak bersama Tuhan, apa yang terjadi ya? Misalnya nih, kita bisa jadi juara 1 di kelas, tapi ternyata kita itu hanya menggunakan kemampuan kita, kepintaran kita. Jadi kita pakai segala caranya untuk mendapatkan juara 1. Kita nyontek, kita bikin contekan, apalagi lagi online kayak gini ya. Nanti minta jawaban dari sosial media nih sama teman nih. Padahal itu bukan jawaban dia. Nah itu kan gak jujur kan? Itu jadinya dia memaksakan kemampuan dia sendiri. Itu kan gak menggunakan kekuatan Tuhan ya. Nah, itu bisa membuat dia menjadi sombong hati. Kalau misalnya manusia sombong itu kayak gimana ya? Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, di gambar ini kita bisa ngelihat nih, ada adik-adik nih yang sombong nih dianya nih. Tapi lihat deh gambar di atas, akhirnya dia kok kayak sedih ya? Dia kok kayak malah merasa tidak bahagia. Kenapa ya kira-kira? Sombong hanya akan membuat kita lupa diri dan semakin jauh dari Tuhan. Lama-kelamaan kita akan semakin mengandalkan kemampuan sendiri. Jadi lupa dengan Tuhan yang bisa melakukan segala hal. Nah, kalau misalnya kita sombong, kita itu kan berdosa nih. Semakin kita berdosa, kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, kira-kira kalau misalnya kita semakin jauh dengan Tuhan saat kita jatuh, apa yang terjadi? Kita bakalan merasa sendiri, kita akan kesulitan. Nah, jadi kalau misalnya kita sombong, kita itu bakalan semakin berat, bukannya semakin senang. Kira-kira kalau misalnya kita nih udah sombong nih kayak gini nih kan, Tuhan masih mau gak ya datang sama kita? Masih mau gak ya bantu kita? Nah, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, lihat nih, waktu kita kesepian, kita nangis, ternyata Tuhan yang datang yang rangkul kita. Jadi Tuhan itu datang nih sama kayak anak-anak yang kecil nih. Kamu kenapa sendirian? Kamu kenapa sedih? Nah, Tuhan yang datangin kita, Dia tahu setiap permasalahan kita. Dia tahu setiap pergumulan yang kita hadapin. Jadi, dengan kita rendah hati, saat kita sudah sadar nih, kita ternyata nggak mampu sendiri. Kita bakal jadi lebih rendah hati. Dengan kita lebih rendah hati, kita sadar nih, kemampuan kita itu ternyata nggak ada apa-apanya dibandingin sama kekuatan Tuhan itu. Kemudian dengan rendah hati, kita bisa jujur nih sama diri kita sendiri. Ternyata aku itu butuh Tuhan loh, dan kita bisa jujur ngomong sama Tuhan itu. Tuhan, inilah aku kalau tanpa Tuhan, inilah aku. Aku ternyata butuh banget sama Tuhan. Aku butuh untuk selalu dibantu sama Tuhan, diberi semangat baru lagi. Nah, jadi walaupun kita sudah berdosa, Tuhan tetap sayang sama kita. Kapanpun kita mau bertobat, Tuhan pasti mau maafin kita. Tuhan mau bantu kita, dan Ia selalu menolong kita. Jadi dengan rendah hati itu adalah kunci untuk kita terhubung dengan Tuhan. Kemudian dengan rendah hati itu adalah kunci untuk kita dapat bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Nih, jadi kalau kita rendah hati itu kita bakalan bergantung sama Tuhan. Kita nggak bakalan seenaknya dengan bangganya melakukan segalanya sendiri. Dengan rendah hati kita dapat memahami ketidakmampuan kita dan kita dapat merasakan betapa besarnya pertolongan Tuhan sama kita. Pertolongan Tuhan itu nggak selamanya mesti mukjizat loh. Pertolongan Tuhan itu bisa juga kayak orang tua, kita punya mama papa yang bantuin kita, ngasih kita uang jajan, itu pertolongan Tuhan juga. Kemudian ada teman-teman kita yang waktu kita sedih mau ngajak kita untuk main-main supaya kita senang, itu pertolongan Tuhan juga. Kita punya kakak abang atau adik yang bisa mengajarkan kita, membawa kita untuk ketawa-ketawa, itu juga pertolongan daripada Tuhan. Nah, jadi semua pertolongan daripada Tuhan itu diberikan secara kita sadar ataupun tidak sadar. Jadi untuk semua hal yang membuat kita senang, membuat kita lebih semangat, membuat kita lebih percaya diri dalam kehidupan kita, dalam sekolah kita, itu semua adalah pertolongan Tuhan loh. Jadi mari kita lebih sadari lagi dengan merendahkan diri, merendahkan hati. Merendahkan hati membuat kita sadar.
Nah, kita lihat gambar yang selanjutnya. Ini akan menggambarkan gimana sih rendah hati itu membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Nah, siapa tahu pohon? Pohon itu ada apa aja ya? Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Nah, itu semuanya bisa ditahan oleh pohon karena apa? Karena dia punya akar. Akar itu kira-kira di atas atau di bawah sih ya? Nah, akar itu di bawah. Dia itu nggak harus ditampakkan di atas tanah, itu dia nggak kelihatan akar itu. Tapi itu yang membuat dia kuat dan tetap berdiri. Jadi kayak akar pohon yang semakin merendah ke dalam tanah, kita juga harus semakin rendah hati untuk dekat dengan Tuhan. Semakin akarnya itu terikat dengan tanah, dia akan semakin kuat. Begitu juga dengan kita. Semakin kita rendah hati dan kita semakin berikatan dengan Tuhan, kita akan semakin kuat dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi seperti pohon yang kuat. Pernah lihat nggak ya, pohon kelapa yang dianya kurus, ke atas, tinggi, ramping. Tapi waktu ada badai di pantai, dianya nggak tumbang. Karena apa? Karena dia punya akar yang kuat. Nah, kakak punya gambar yang mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Coba lihat. Nih, di satu gambar ada pohon yang udah bertumbuh akarnya sangat besar. Kalau bisa dilihat kayaknya akarnya bisa lebih panjang ya daripada pohonnya. Tapi dia meliuk-liuk gitu. Nah, akarnya itu nggak tampak sih di permukaan. Tapi kira-kira kalau dicabut bisa nggak ya? Mau berapa orang untuk mencabut pohon ini kira-kira? Nah, tapi lihat deh, ada tumbuhan yang baru muncul akarnya. Akarnya itu masih kecil. Tumbuhan ini disebut dengan apa ya biasanya ya? Kecambah ya kali ya biasanya dibilang. Nah, kalau misalnya masih kecambah kan akarnya masih baru bertumbuh. Akarnya masih sangat lembut. Kemudian akarnya juga masih tipis dari permukaan. Bahkan mungkin beberapa masih bisa kita lihat. Tapi kalau misalnya dicabut, kira-kira siapa yang lebih kuat ya? Pohon atau kecambah? Pasti pohon ya. Jadi seperti itu juga lah dengan gimana kita rendah hati itu membuat kita lebih semakin terikat dengan Tuhan lagi. Jadi oleh sebab itu, udah tahu kan apa hubungannya antara rendah hati dengan hidup di dalam Tuhan. Oke, itu saja seperti yang mau kakak sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan ajarkan kami untuk lebih rendah hati lagi, untuk dapat memahami, menyadari, merasakan bahwa kami butuh hidup di dalam Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengan kami merendahkan hati, kami akan dapat lebih mudah memahami segala hal. Kami akan lebih mudah memahami seberapa kemampuan kami dan bagaimana kemampuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semakin sadar atas apa saja yang telah Tuhan perbuat untuk kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkan kami untuk tetap rendah hati kapanpun dan dimanapun, dan Tuhan arahkan hati kami untuk tetap terus sadar bahwa kami harus rendah hati. Tuhan, ajarkan juga dalam kehidupan kami untuk tetap giat semakin dekat lagi dengan Tuhan, agar kami dapat berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan untuk berdoa, ingatkan kami untuk memuji Tuhan, ingatkan kami untuk merenungi kembali firman Tuhan. Kemudian ya Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami betul-betul melakukan segala halnya itu dengan jujur dengan hati kami, dengan betul-betul merasakan segala sesuatunya kami lakukan bersama Tuhan, supaya kami dapat berbuah seperti pohon yang bertumbuh di tepi aliran sungai. Seperti itu juga kehidupan kami yang akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan nantinya. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan singkat yang boleh kami dengarkan ini. Biarlah kami dapat betul-betul menjalankannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Bagaimana kira-kira firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh Kak Ima? Wah, tentunya dengan berakar di dalam Tuhan kita menjadi kuat, kita bisa tumbuh besar sekali seperti pohon tadi.
Maka hidup di dalam Kristus adalah kunci utama untuk kita boleh semakin kuat dan besar di dalam Tuhan. Bagaimana cara aplikasinya? Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus selalu membaca, kemudian mendengarkan firman Tuhan, dan yang terutama melakukannya dalam keseharian kita. Puji Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, ya. Mari siapkan persembahannya, nanti boleh minta tolong kepada orang tuanya untuk boleh disampaikan ke gereja biar bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan juga. Nah, yuk kita buat persembahannya di tangan kanannya, kemudian kita mau katakan, "Kuberikan kepada kerajaan Allah." Kita kasih 3 bahasa ya kali ini ya. Bahasa Indonesia, bahasa Simalungun, kemudian diakhiri dengan bahasa Inggris. Oke? Yuk kita mulai di tangan kanan. 1, 2, 3 ya. Bahasa Indonesia. Kuberikan kepada kerajaan Allah. Gak kedengaran. Yang kedua lebih keras ya. Ya, yuk yang kedua kita buat bahasa Simalungun. 2, 2, 3 ya. Hubereon, hubani, harajaon, inai, bata. Yang ketiga kalau bisa menjerit. Tapi jangan sampai kedengaran tetangga. Gimana caranya Kak Sari? Gak tahu, buat aja. Yuk, I give it to my Lord. 1, 2, 3 ya. I give it to my Lord. Yuk kita mau kasih persembahan kita sambil kita puji Tuhan, iring di Kau saja Tuhan. Oke adik-adik, mari kita menutup ibadah kita berdoa. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, kiranya berkat-Mu semakin berlimpah dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa dan persembahan kami ini di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan Yesus, Raja yang Maha Perkasa dan Jaya, Engkaulah yang Maha Kuasa atas maut. Pada saat ini kami umat tebusan-Mu penuh dengan sukacita, bersembah sujud, berdoa menghadap tahta-Mu sebab Engkau telah bangkit dan pusara-Mu telah terbuka, sehingga rahasia kubur menjadi terungkap. Iblis dan dosa telah tersungkur dan kalah. Kebangkitan-Mu telah memberikan hidup baru kepada kami. Inilah yang menjadi dasar yang teguh dari iman dan pengharapan kami, sehingga kami pun mampu bertahan dan bertekun untuk menanggung segala duka cita. Ya Yesus, Engkaulah kekuatan dan kemenangan bagi kami. Sekalipun kematian menghadang, kami tidak takut, sebab dengan berserah dalam kasih-Mu, kami boleh memiliki pengharapan, menyongsong kebangkitan kami. Kebangkitan-Mu dapat menjadi kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang sedang berjalan di lembah kelam, yang sedang berduka, juga bagi orang-orang yang hidupnya tercecer dan kesepian, para yatim piatu, para janda, dan duda, serta setiap orang yang selalu merindukan kerajaan Allah. Sehingga mereka juga ikut serta menikmati kemenangan-Mu
dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha rahmani. Pimpinlah semua orang yang percaya, yang sedang mengembara di dunia ini, menuju surga yang baka. Kami memohon kepadamu, beralaskan janjimu kepada kami. Amin. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Untuk persembahan kita, kalian boleh meminta bantuan orang tua untuk memberikan persembahan sekolah minggu kepada Bendahara Sekolah Minggu Kak Dharma Sinaga. Boleh ditransfer melalui OVO ataupun transfer bank ke Bank BRI atau BNI atas nama Kak Dharma Sinaga. Nah, untuk nomor rekeningnya nanti boleh diminta di grup sekolah minggu GKPS kilometer 7 ya, supaya kakak-kakak guru sekolah minggunya juga bisa mendata jumlah persembahan kalian. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mengisi absensi sekolah minggu melalui link Google Form yang ada di grup WhatsApp Sekolah Minggu GKPS kilometer 7 juga. Nah, tentunya supaya kakak-kakak guru sekolah minggu bisa mendata siapa nih kira-kira yang ikut ibadah dan siapa yang tidak. Supaya minggu-minggu depan bisa tahu nih, oh ini nih belum ikut sekolah minggu dengan kita. Ya, dan yang ketiga jangan lupa untuk kita kembali bersama-sama ibadah sekolah minggu. Minggu depan masih online. Itu saja, sampai jumpa adik-adik di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.